Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat subscriber, teman-teman seiman, sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada. Kali ini teman-teman, kita akan membawakan sebuah cerita yang cerita ini datangnya dari salah satu sahabat subscriber yang namanya Mas Doni. Ya, halo Mas Doni. Cerita ini baru saja rilis ya. Semoga Mas Doni sekeluarga diberikan kesehatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman, bagaimana kisah selanjutnya perjalanan mistis yang akan dialami oleh Mas Doni ini? Baik, tidak lama-lama, langsung kita saksikan cerita berikut ini. Perkenalkan teman-teman, namaku Doni Saputra. Biasa sering dipanggil dengan nama Doni. Aku saat ini mahasiswa semester akhir di sebuah perguruan tinggi swasta yang ada di daerah Jember, Jawa Timur. Cerita ini aku awali saat masih semester 2. Jujur, pengalaman ini tak akan pernah aku lupakan sampai kapanpun. Pada akhir tahun 2018, aku lulus SMA dan melanjutkan studiku di sebuah universitas swasta yang ada di Kabupaten Jember. Saat awal semester, aku masih PP, alias pulang pergi dari rumah ke kampus. Ya memang sih, jarak rumahku ke kampus tidak terlalu jauh, hanya sekitar 30 menit perjalanan menggunakan motor. Dan kalaupun kondisi macet, paling juga 45 menit. Namun beranjak semester 2, jadwal kuliahku tambah padat. Apalagi sudah ada kegiatan HMP dan praktikum di beberapa mata kuliah. Sehingga aku memutuskan untuk mencari kos-kosan yang di dekat kampusku. Ada seorang teman, sebut saja namanya Anton, yang satu kampus namun beda jurusan denganku. Aku sangat akrab dengan Anton karena dia teman SMA aku dulu. Aku bertanya kepada Anton soal kos-kosan. "Ton, di tempat kos kamu apa masih ada kamar kosong?" tanyaku pada dia. "Waduh, sudah full Don." "Kamu rencana mau kos semester 2 ini?" tanya Anton. "Iya Ton, kayaknya nggak sanggup kalau harus PP atau pulang pergi tiap hari, apalagi jadwal kuliahku tambah padat," jawabku. Begitu ya. Oh iya, di sebelah kosanku ada tempat kos, cuma yaitu kosan rumah tangga, tapi kayaknya campur juga, ada beberapa yang mahasiswa atau karyawan. Coba saja tanya, kata Anton. Singkat cerita, tak membuang waktu, aku akhirnya menemui ibu kos yang mempunyai kos-kosan dekat tempat kos Anton. Akhirnya aku dapat tempat kos dengan kamar nomor 7 yang ada di pojok. Jadi posisi kamarku ada di pojokan. Sebagai gambaran saja, letak tempat kosnya adalah model U, dengan 4 kamar deretan kiri, 4 kamar deretan kanan, 3 kamar di tengah, dan 2 kamar mandi luar. Ada beberapa yang terdapat kamar mandi dalam, tetapi kamarku adalah salah satu yang bukan kamar mandi dalam. Sehingga jika mau mandi atau sekedar buang hajat, harus keluar kamar dulu. Tak banyak yang aku kenal dengan penghuni kos, cuma ada beberapa orang yang sering ngobrol. Di antaranya sebut saja namanya Mas Diko dan istrinya bernama Mbak Putri yang berada di kamar nomor 5. Lalu Mas Sofyan, seorang karyawan fotokopi yang ada di kamar kos nomor 8. Dan terakhir Mbak Bella, mahasiswi semester akhir yang berada di kamar nomor 4. Selain itu aku gak kenal, karena selain aku masih baru di sana, kebanyakan penghuni kos sibuk dengan aktivitas masing-masing. Tidak terasa hampir seminggu aku kos di tempat itu, dan
dan belum menemui kejadian yang aneh. Hingga pada suatu malam sekitar jam 9, seperti biasa aku lembur mengerjakan tugas praktikum untuk besok dikumpulkan ke asisten dosen. Ketika itu aku mendengar suara orang berjalan, membuka pintu, dan kemudian masuk ke dalam kamar. Aku mengira kalau tidak Mas Sofyan yang berarti Mas Niko dan istrinya, karena suara itu terdengar jelas sekali seperti kamar yang dekat. Tidak berselang lama terdengar lagi suara pintu terbuka, dan aku pikir mungkin Mas Niko atau Mas Sofyan mau ke kamar mandi atau sekedar membuang sampah keluar. Tak lama kemudian suara pintu ditutup lagi, begitu seterusnya hingga berkali-kali. Seingatku sekitar 3 atau 4 kali kejadian pintu kamar dibuka dan ditutup. Saat itu aku masih berpikiran positif. Mungkin kondisi lagi gerah, makanya pintu kamar dibuka dan ditutup. Hingga pada akhirnya suara keras terdengar, pintu ditutup dengan kencang. Astagfirullahaladzim, aku kaget dan seketika beristighfar. Lalu aku spontan membuka kamarku untuk melihat kejadian di luar. Aku tengok kamar nomor 8 masih mati lampunya, dan juga aku tengok kamar nomor 5 juga masih mati lampunya. Itu artinya menandakan Mas Niko dan istrinya belum balik ke kosan, juga Mas Sofyan yang masih kerja shift malam. Seketika juga aku langsung tutup pintu kamarku dan kembali di depan laptop sambil berpikir kamar siapa yang ditutup kencang tadi. Langsung aku ambil HP dan menelpon Mbak Bella yang ada di kamar nomor 4. Sial, ternyata Mbak Bella berada di panggilan lain. Seketika itu juga aku melamun dan pikiran mulai tidak kondusif. Hampir sekitar 15 menit aku memikirkan kejadian yang baru saja aku alami. Keringat dingin bercampur merinding menimpaku saat itu. Tak lama berselang, tiba-tiba terdengar nada HP-ku berbunyi yang menandakan ada panggilan. Aku tengok, ternyata Mbak Bella sedang menelponku. Halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Don. Ya, ada apa Don? Tadi kok nelpon Mbak? Maaf, tadi aku masih telepon. Maaf Mbak, malam-malam ganggu. Cuma mau tanya, tadi Mbak nutup pintu keras-keras ya? Hah? Nutup pintu? Enggak Don, Mbak dari tadi nonton TV sambil telepon sama cowoknya Mbak. Wah, aneh. Lalu siapa ya? Beneran bukan Mbak? Atau Mbak dengar nggak ada orang yang nutup pintu keras? Enggak Don, dari tadi keadaan sunyi dan nggak dengar ada orang nutup pintu. Sudah, nggak usah dihiraukan, sana cepat tidur, besok kamu kan masih kuliah. Selepas telepon dengan Mbak Bella, aku pun sangat sulit tidur, walaupun jam dinding pada saat itu menunjukkan hampir pukul 11 malam. Padahal tugas laporan praktikumku sudah selesai, yang seharusnya aku bisa tidur nyenyak pada malam itu. Aku pun memutar musik di HP dengan harapan bisa tertidur, dan akhirnya berhasil juga. Tepat pukul 3:10 dini hari aku terbangun dan kebelet pipis. Namun dalam hati, sial, kataku, kok tidak nanti saja pas azan subuh kebangun. Walaupun kondisi sangat kebelet, aku tidak langsung ke kamar mandi, namun aku intip dari selambu jendela kondisi di luar kamar. Aku tengok kamar Mas Sofyan sudah nyala lampunya, berarti orangnya sudah datang dari kerja. Langsung tanpa pikir panjang, aku langsung ke kamar mandi yang di dekatnya Mas Sofyan. Hanya sekitar 1 menitan
mungkin aku selesai buang air kecil. Langsung aku kembali ke kamar tidurku. Namun sebelum membuka kamar, sayup-sayup aku mendengar orang memutar lagu tembang Jawa. Ya, aku cuek saja. Paling juga Mas Niko atau Mas Sofyan, karena memang kedua orang tersebut yang notabene Jawa tulen dan suka dengan gamelan atau tembang Jawa. Kalau aku sih kurang begitu suka dengan tembang Jawa. Tak lama aku masuk kamar dan menutup pintu kamarku, terdengar ada orang di dalam kamar mandi sedang menyiram-nyiram air. Jelas itu kamar mandi yang di dekatnya kamar Mas Sofyan. Aneh, pikirku. Jarak kamar mandi ke kamarku hanya 2 meter dan butuh beberapa detik saja untuk meninggalkan kamar mandi itu. Artinya mustahil jika ada orang langsung masuk ke kamar mandi. Kalaupun ada yang terdekat adalah Mas Sofyan, dan kalaupun dia Mas Sofyan pasti menyapaku. Masa bodoh lah, mungkin dia sangat kebelet. Aku masih berpikiran positif saat itu. Tak selang lama sebelum akhirnya aku berbaring ke kasur lagi, tiba-tiba terdengar ada langkah kaki berjalan melewati depan kamarku, dan terdengar lagi suara membuka pintu kemudian ditutup lagi. Pikirku itu bukan Mas Sofyan, jelas itu bukan Mas Sofyan, karena kamar Mas Sofyan ada di deretan kanan, jadi tidak mungkin dia melewati depan kamarku jika hendak masuk kamar. Tak lama aku melamun memikirkan hal itu, terdengar suara orang membuka pintu kembali dan ditutup kencang. Persis kejadian saat jam 9 tadi sebelum aku tidur. Langsung tanpa berpikir panjang, aku menarik selimut dan aku mencoba memejamkan mata sambil keringat dingin disertai jantungku berdetak kencang. Saat pintu tertutup, suara tembang Jawa juga berhenti. Dalam hati aku beristighfar dan membaca doa sebisaku. Hingga sekitar pukul 4:15 azan subuh pun berkumandang. Dalam hati aku bersyukur, itu artinya sebentar lagi orang-orang banyak yang ke kamar mandi, ada yang buang air kecil, ada yang wudhu, persiapan sholat, dan lain-lain. Benar juga, tak berselang lama ada suara ketukan pintu. Doni, bangun, sholat subuh. Jelas itu suara Mas Niko yang membangunkanku, dan diikuti dengan Mas Sofyan serta penghuni kos lain juga sedang ngobrol dan antri di kamar mandi. Aku pun menjawab, iya Mas, sudah bangun kok dari tadi. Padahal dalam hati aku sudah bangun dari jam 3 tadi. Tak selang lama aku pun membuka pintu kamar dan terlihat Mas Niko dan Mas Sofyan lagi asik olahraga ringan sambil ngobrol. Lah, kenapa kamu Don? Kok pucat banget? Kayak kurang sehat? Tanya Mas Sofyan. Enggak Mas, cuma kurang tidur saja, jawabku. Palingan lembur tugas kuliah, biar IPK-nya bagus, lanjut Mas Niko. Aku tersenyum sambil mendekati keduanya dan bertanya, Mas Niko dan Mas Sofyan tadi jam 3-an ada yang ke kamar mandi ya? Hah? Enggak, aku baru datang kerja jam 12-an tadi malam, capek dan langsung tidur. Ini baru bangun, kata Mas Sofyan. Malahan aku kira kamu Don tadi pagi jam 3-an ke kamar mandi dan menutup kamar kencang sekali. Melindur apa ngantuk nih anak, kataku. Kencang banget sampai istriku juga terbangun, kata Mas Niko. Loh Mas, memang iya jam 3-an aku ke kamar mandi, cuma setelahku ada juga yang ke kamar mandi, entah siapa, dan dia menutup pintu kamarnya kencang sekali. Itu juga terjadi jam 9 tadi malam,
sebelum aku tidur. Tapi serius mas, bukan aku, jelasku pada mereka. Ah sudahlah, ayo buruan wudhu dan ke masjid bareng-bareng, kita jamaah sholat subuh, kata Mas Niko. Sudah hampir 2 minggu aku kos di tempat itu. Kejadian hampir setiap malam, mulai dari orang berjalan di depan kamarku, pintu ditutup kencang, dan suara tembang Jawa. Gangguan itu terus berlanjut, bahkan ada yang lebih parah lagi. Pada suatu malam berikutnya, aku pulang dari kampus. Saat itu sekitar pukul 9 malam, karena ada kegiatan HMP di kampusku. Saat aku membuka pintu gerbang, kulihat dari jarak jauh ada seorang perempuan memakai celana jeans dan kaos lengan panjang berwarna hitam serta kerudung berwarna coklat, berjalan menuju kamar nomor 6, tepat di sebelah kamarku. Aku amati dengan seksama. Itu kayaknya Mbak Bella, pikirku. Tapi aneh, kenapa kok nggak masuk kamarnya sendiri, malah mau menuju kamar nomor 6. Spontan aku sapa, "Mbak, baru datang ya?" Dia hanya menganggukkan kepala saja tanpa menoleh ke aku. Mungkin dia kecapean, pikirku. Lalu aku mencoba menyapa lagi. "Mbak, kamarnya salah, kamarnya Mbak kan nomor 4. Seolah dia tak menghiraukan kata-kataku. Aku pun masih berpikiran positif. Mungkin saja dia mau ambil sesuatu atau menemui penghuni kamar nomor 6 karena ada kepentingan. Aku pun membalikkan badan dan mengunci gerbang dengan gembok yang sudah tersedia. Waktu yang kubutuhkan untuk membalikkan badan dan mengunci gerbang dengan gembok tidak sampai 10 detik, hingga aku membalikkan badanku lagi, dan sungguh aneh. Sosok Mbak Bella sudah tidak ada di hadapanku. Sangat aneh, pikirku, dan mustahil kalau dia lari menuju kamarnya. Dan kalaupun lari, pastinya terdengar suara langkah kaki dan pintu terbuka. Namun ini sama sekali nggak ada pergerakan dan suara orang yang masuk ke kamar. Dengan hati yang kacau dan pikiran sudah mulai takut, aku melangkahkan kakiku untuk segera menuju kamarku. Baru beberapa langkah aku berjalan, terdengar ketukan gerbang dan dibarengi suara panggilan, Doni, buka gerbangnya." Beberapa kali suara itu jelas di belakangku. Dengan cepat aku menoleh, dan betapa terkejutnya yang kulihat. Di situ ada Mbak Bella yang ingin meminta tolong membukakan pintu gerbang. Aku segera membuka gerbang dan bengong sejenak di hadapan Mbak Bella. Aku melihat dan aku amati Mbak Bella mengenakan celana jeans, kaos hitam, lengan panjang, dan kerudung berwarna coklat, persis seperti yang aku lihat beberapa saat yang lalu. Bengong aja, kata Mbak Bella. "Mbak baru datang ya? Bukannya dari tadi datangnya?" tanyaku. Ngigau apa gimana? Jelas-jelas aku baru datang dari rumah cowokku. Aku tadi di belakangmu, Don, dan aku panggil-panggil, kamu gak noleh. Maksudku jangan dikunci dulu gerbangnya, jelas Mbak Bella. "Mbak, beneran, aku melihat Mbak sudah datang dari tadi dan mau masuk kamar nomor 6. Tapi aku sapa, Mbak diam saja." "Aduh, ngantuk nih anak. Sudah, ayo tidur. Sudah malam ini," kata Mbak Bella. Dengan sejuta rasa tanya dan misteri dalam benakku, aku pun masuk ke dalam kamar dan tidur. Alhamdulillah, setelah itu tidak terjadi apa-apa dan aku pun nyenyak tidur hingga pada akhirnya jam 3:10 ada yang mengetuk pintu kamarku. Aku terbangun, pikirku mungkin aku bermimpi. Sesaat kemudian ada ketukan lagi. Dok. Tanpa rasa takut, aku beranikan diri membuka pintu kamarku. Barangkali Mas Sofyan atau Mas Niko sengaja membangunkanku.
Tapi ini kan belum adzan subuh, pikirku. Sebelum aku membuka pintu kamarku seperti biasa, aku mendengar suara perempuan bernyanyi tembang Jawa. Aku intip dari selambu jendela. Aku amati perlahan. Di depan kamar nomor 6 ada seorang ibu-ibu usia sekitar 40 tahunan, seperti menyapu sambil menyanyi. Aku masih berpikiran positif. Mungkin itu penghuni kamar nomor 6 yang jarang ada di kosan. Dan lagian kalau hantu, mindsetku seperti kuntilanak, genderuwo, atau pocong yang seram. Tapi ini jelas ibu-ibu sedang menyapu di pagi hari. Tanpa curiga, aku buka kamar lalu menyapanya. Bu? Sambil aku anggukkan kepalaku sebagai tanda rasa hormat ke yang lebih tua. Iya mas. Oh ini ya yang namanya Mas Doni, tanya ibu itu. Injih bu, betul, jawabku. Semakin percaya kalau ini memang manusia. Mungkin dia tahu namaku dari Mas Niko atau istrinya sore tadi. Namun lagi-lagi hati kecilku bertanya, kok aneh, masih dini hari sudah nyapu-nyapu. Ah biasalah, mungkin kebiasaan orang Jawa yang dari dulu bangunnya pagi, kalau nggak nyapu ya masak. Pikirku seperti itu. Asmanipun sinten bu? Tanyaku padanya, yang artinya namanya siapa bu? Panggil saja Bu Endang. Ya sudah mas, saya masuk dulu ya, kata beliau. Monggo bu, monggo. Aku pun juga masuk kamar dan melanjutkan tidurku sambil menunggu adzan subuh. Masih 1 jam lagi, lumayan pikirku buat istirahat. Lagian nanti ada alarm HP dan alarm manusia yang membangunkanku, yaitu Mas Niko atau Mas Sofyan. Hihihi, aku ketawa dalam hati. Sesaat setelah aku terlelap tidur, aku bermimpi berada di sebuah rumah, dan entah rumah siapa itu. Sangat besar, megah, dan punya taman yang agak luas. Di situ ada beberapa orang di dalamnya. Seorang bapak-bapak usianya sekitar 45 tahun dan istrinya usia mungkin 2 tahun di bawahnya. Dan juga ada 2 orang anak. Yang satu perempuan memakai seragam SMA dan satunya laki-laki memakai seragam SD. Terlihat istrinya membawa mobil sambil mengantarkan kedua anaknya ke sekolah, mungkin sekalian berangkat kerja. Karena kondisi di dalam mimpiku saat itu sekitar pagi hari. Tak berselang lama, istri dan kedua anaknya berangkat naik mobil. Lalu kemudian datanglah seorang wanita sekitar usia 40-an, memakai rok berwarna ungu dan kemeja putih berambut panjang lurus sebahu. Kemudian menemui bapak-bapak di dalam rumah tersebut. Entah apa yang mereka bicarakan, seakan dalam mimpiku seolah-olah audio dimatikan dan hanya bisa melihat adegan tanpa suara apapun. Namun tampak jelas, sepertinya mereka berdua sedang bertengkar hebat, dan tak lama kemudian hal yang tak terduga terjadi. Sangat membuatku kaget sekali. Bapak itu seperti menampar si ibu beberapa kali dan juga memukul wajahnya. Selang beberapa lama bapak itu memegang erat kepala si ibu itu lalu memelintir ke belakang 180 derajat, dan ibu itu pun langsung tersungkur jatuh di lantai dengan kondisi kepala sudah berputar menghadap ke belakang. Sesaat setelah itu terdengar ketukan pintu kamar. Dok, dok, dok. Doni, bangun, ayo subuhan. Aku pun terbangun dan habislah adegan mimpiku itu. Aku tidak langsung berdiri, namun memikirkan arti mimpiku barusan, dan aku seakan mengenal ibu yang dibunuh itu. Belum lama aku melamun, suara Mas Niko terulang lagi. Don, sudah bangun belum? Oh iya mas, sudah
sambil aku melangkahkan kakiku untuk ke kamar mandi. Beberapa hari kemudian, dan tepat pada suatu malam, yaitu malam minggu, kita semua kumpul. Aku, Mas Tiko dan istrinya, Mas Sofyan, serta Mbak Bella. Ya, sekitar jam 8 malam. Kita ngopi bareng, makan cemilan ringan, ada yang buat teh, dan makan keripik di depan kamar Mas Sofyan. Memang momen yang jarang sekali terjadi kita kumpul. Kebetulan aku pas tidak pulang ke rumah alias pulang kampung, sehingga aku bisa bercanda ngobrol bersama orang-orang kosan itu. Mas Sofyan juga libur kerja, Mbak Bella libur kencan dan break mengerjakan skripsi, serta Mas Sofyan dan istri juga lagi nggak ada proyek. Lama kita bercanda dan ngobrol santai, tak terasa hingga jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Sehingga satu persatu pada balik ke kamar masing-masing. Tersisa di situ aku dan Mas Sofyan. "Kamu mau tidur juga, Don?" tanya Mas Sofyan. "Enggak, Mas, belum ngantuk. Lagian besok kan Minggu, jadi libur kuliah," jawabku. "Ya wes, ayo main game online kalau gitu," kata Mas Sofyan. Kita asik main game online di HP sambil makan sisa keripik pedas. Tak terasa sudah pukul 11 malam. Tiba-tiba Mas Sofyan pamitan mau buang air besar. Sudah hampir 10 menit belum ada tanda-tanda selesai tuh orang, pikirku. Namun tak berselang lama, dari belakangku terdengar suara langkah kaki yang pelan sekali. Langsung saja aku toleh, tapi anehnya tidak ada siapa-siapa. Aku melanjutkan main game online sambil menunggu Mas Sofyan selesai dari kamar mandi. Namun lagi-lagi suara langkah kaki itu ada lagi. Krak, 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 krak. Dengan perasaan yang campur aduk antara takut dan penasaran, aku beranikan diri menoleh lagi. Dan betapa terkejutnya aku melihat Bu Endang sedang berjalan seperti orang tanpa semangat sambil memegang kepalanya yang mungkin sedang pusing atau sakit kepala. Wajahnya pucat sekali seperti orang sakit. Aku sapa dia sebagai penghormatan. "Baru pulang, Bu?" Beliau diam saja dan meneruskan langkah kakinya pelan-pelan menuju kamarnya. Ada yang aneh saat itu, batinku. Ada apa dengan Bu Endang? Dan juga yang lebih aneh lagi, tidak ada suara pintu gerbang dan gembok yang dibuka dan ditutup kembali. Namun beliau sudah masuk. Pikirku, mungkin saking asiknya aku main game sehingga nggak terdengar. Aku amati lagi. Lama-lama langkah kaki Bu Endang semakin geloyoran, sehingga aku pun menaruh HP ku di depan kamar Mas Sofyan dan bergegas melihat kondisi Bu Endang. Ya, khawatir jika dia jatuh atau pingsan sebelum masuk kamar. Dengan suara agak keras aku pun menyapa, "Ibu nggak apa-apa? Ada yang bisa aku bantu?" tanyaku. Beliau pun berhenti sejenak dengan posisi membelakangiku dan hampir masuk kamar. Dan dia berkata, "Bisa tolong saya nggak, Mas?" "Iya, Bu, apa yang bisa saya bantu?" "Tolong geserkan kepala ibu, sakit sekali." "Tolong ya." "Hah? Geser gimana, Bu, maksudnya?" Tiba-tiba kejadian yang sangat aneh dan tak terlupakan seumur hidupku. Kepala Bu Endang yang semula membelakangiku perlahan berputar 180 derajat berbalik dan sekarang menghadap ke wajahku yang berjarak hanya sekitar 3 meter di depanku. Namun badannya masih membelakangiku. Wajahnya putih, pucat, serta matanya semua putih dan lidahnya menjulur keluar. Aku seketika itu melongo beberapa detik
dengan keringat dingin yang keluar deras serta jantung berdebar kencang. Aku termenung ketakutan menyaksikan hal yang mustahil di depanku. Seumur-umur tidak pernah aku melihat hal seperti ini. Hingga beberapa detik kemudian kaki ini bisa kugerakkan dan aku pun berlari kencang masuk ke kamarku serta kukunci seketika pintu kamarku. Selimut langsung kutarik dan mencoba menetralkan kondisi sambil berdoa dalam hati sebisaku. Nafasku ngos-ngosan antara sadar ataukah mimpi yang aku alami barusan. Aku baru sadar seketika itu, ternyata mimpi yang aku alami ketika seorang ibu-ibu dibunuh, wajahnya persis dengan Bu Endang. Lalu siapakah Bu Endang itu? Manusia ataukah bukan? Belum selesai lamunanku terdengar ketukan pintu kamarku. Dok, dok, dok. Siapa? Tanyaku. Aku dong, Mas Sofyan. Iya mas, bentar mas. Aku bergegas membuka pintu kamarku dan kulihat Mas Sofyan sedang membawa HP-ku. Wah, disuruh tunggu bentar aku kamar mandi malah hilang. Masuk kamar lagi. Nih HP-mu ketinggalan. Suara Mas Sofyan. Maaf mas, tadi ada sebuah kejadian makanya sampai HP-ku ketinggalan. Mas, aku mau tanya, sampean kenal nggak sama yang namanya Bu Endang? Bu Endang siapa? Itu loh yang tinggal di kamar sebelahku nomor 6. Ah, melantur. Sudahlah, aku ngantuk mau tidur. Mas Sofyan pun langsung bergegas masuk ke dalam kamarnya. Batinku aneh nih orang, kayak ada yang ditutupi. Pagi harinya seperti biasa kita berjamaah sholat subuh di masjid. Pulangnya dari masjid, aku bertanya kepada Mas Niko soal penghuni kos kamar nomor 6 yang bernama Bu Endang. Namun lagi-lagi sikap Mas Niko sama seperti Mas Sofyan, malah dia mengalihkan tema pembicaraan yang lain. Siang harinya aku bertekad menemui Bu Kos yang rumahnya tak jauh dari kos-kosan, dengan harapan aku dapat informasi mengenai sosok Bu Endang yang tinggal di kamar nomor 6. Bu Kos awalnya tidak mau menceritakan semua itu, namun setelah aku desak dan bercerita tentang apa yang aku alami selama ini, teror yang aku alami beberapa malam, akhirnya Bu Kos mau bercerita. Mas Doni, Ibu mau bercerita. Dulu ada yang kos di kamar nomor 6, namanya Bu Endang, sekitar 3 tahun yang lalu. Sehari-harinya beliau bekerja di panti pijat. Beliau kos sekitar 4 bulan. Namun setelah 4 bulan beliau menghilang tanpa jejak, tanpa diketahui siapapun keberadaannya. Selama 2 minggu kita mencari di mana Bu Endang berada. Akhirnya dapatlah kabar kalau beliau meninggal dibunuh oleh salah satu pelanggannya. Ya, menurut cerita, beliau dihamili oleh seorang pelanggan pijatnya yang sebut saja namanya Pak Hadi, seorang pengusaha kontraktor yang cukup kaya. Pak Hadi tidak mau bertanggung jawab karena beliau sudah berumah tangga dan mempunyai 2 orang anak. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Kos, aku pun mengumpulkan semua penghuni kos pada hari itu juga. Aku ceritakan semua kepada penghuni kos, baik yang aku kenal maupun yang tidak. Setelah selesai cerita, Mbak Bella pun akhirnya buka suara bahwa kita semua yang penghuni lama, termasuk Mas Niko dan Mas Sofyan, juga sudah tahu tentang cerita itu. Memang sengaja dirahasiakan agar kondisi kos tetap aman. Belum selesai cerita, salah satu penghuni kos, sebut saja namanya Ahmad, yang berada di kamar nomor 10, yang sudah 6 bulan lebih dulu kos daripada aku. Dia menyentuk bercerita, "Don, sebenarnya tiap malam itu aku dengar kayak pintu ditutup kencang banget.
namun tak aku hiraukan. Itu terjadi hampir setiap malam. Pernah suatu malam aku dengar kamu sedang ngobrol dengan seorang. Setelah aku intip dari balik jendela, sungguh terkejutnya aku. Ternyata aku melihat kamu sedang ngobrol dengan sesosok putih dengan wajah yang pucat dan seram, serta rambutnya yang panjang. Akhirnya, dengan inisiatif dan kesepakatan bersama, pada malam harinya aku dan penghuni kos lainnya mengadakan pengajian bersama dengan niat dan tujuan agar gangguan dan teror yang ada di kos segera hilang, tentu saja dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada akhirnya waktu demi waktu berjalan, hari demi hari juga sudah kulalui. Tak terasa aku sudah semester akhir dan hampir lulus. Aku pun tetap kos di tempat itu tanpa gangguan apapun. Demikian cerita ini teman-teman. Nama yang ada di cerita ini aku samarkan semua beserta tempatnya demi menjaga privasi. Semoga dapat diambil hikmahnya. Serta untuk almarhumah Bu Endang semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormat saya, Doni Saputra. Terima kasih. Ya, oke teman-teman, itu tadi cerita mistis yang dialami oleh salah satu sahabat subscriber yang bernama Mas Doni. Dan ternyata Mas Doni ini mengalami kejadian sungguh menakjubkan, kisah-kisah yang dialaminya selama beliau itu menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta yang ada di Jember. Ya, jadi untuk tempatnya, nama, dan lain-lainnya disamarkan ya untuk menjaga privasi dari beberapa orang atau tempat yang Mas Doni ini alami. Jadi memang di sini dan di sini adalah Mas Doni nama asli. Jadi beliau ini memang tercatat salah satu dari mahasiswa yang ada di salah satu universitas swasta yang ada di Jember. Baik teman-teman, hikmah apa saja yang dapat kita ambil dari cerita Mas Doni ini? Tentu saja banyak sekali ya. Kalau kita perhatikan, yang pertama di sini ternyata Mas Doni ini adalah salah satu mahasiswa yang mempunyai tekad yang kuat untuk menuntut ilmu walaupun banyak sekali rintangannya. Dia seorang mahasiswa yang pemberani, dia seorang mahasiswa yang bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan dia juga tidak lupa pesan yang kedua, dia tidak lupa untuk terus beribadah di sela-sela waktunya menuntut ilmu. Jadi tidak gampang ya teman-teman, tidak gampang ketika kita mengalami sebuah kisah-kisah yang di luar nalar. Di samping itu banyak kerjaan menumpuk, tapi kita masih menyempatkan untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu bagi yang saudara-saudara muslim. Terus hikmah yang ketiga apa saja yang kita ambil dari kisah ini? Ternyata sebuah kejadian yang dialami oleh seseorang itu terkadang tidak ada kaitannya. Ya, saya ulangi, terkadang tidak ada kaitannya dengan musibah yang dialami orang lain. Akan tetapi di sini mungkin saja seseorang itu tadi bisa mengungkap melalui mungkin bisa saja mimpi atau pesan-pesan mistis yang lainnya. Jadi terus saja teman-teman berusaha berdoa dan juga menjalani aktivitas sehari-hari, jangan sampai lengah atau takut dengan godaan setan dan iblis. Memang tujuan utama mereka adalah menyesatkan keimanan atau akidah dari kita umat muslim, yang tujuannya agar mereka itu takut. Artinya itu kita takut dengan kaum iblis dan kaum setan. Jadi terus perbaiki sholat, perbaiki kehidupan kita, perbaiki iman kita. Tentu saja hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa
memberikan iman kita kuat sehingga dijauhkan dari golongan-golongan iblis maupun setan yang selalu menggoda melemahkan iman kita melalui ketakutan, emosi, amarah, rasa malas, dan lain sebagainya. Itu selalu kita lawan setiap waktu, setiap saat dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Cukup sekian cerita dari Mas Doni. Semoga Mas Doni kedepannya diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu dan sampai bisa mencapai cita-citanya yang diinginkan. Baik, teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan selalu dukung agar saya dan tim semangat membuat konten-konten, dan tentunya ini selain menghibur juga kita berdiskusi bersama agar kita sesama saudara muslim, saudara seiman saling mengingatkan untuk lebih beriman dan bertakwa apapun itu godaan dan gangguan dalam kehidupan kita. Terima kasih, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.